Yang ketiga, rozakna, ya, yang telah kami rizkikan, menunjukkan bahwa harta yang kita miliki itu bukan murni usaha kita, tetapi apa? Rozakna, kami telah memberikan rizki kepada kalian. Bagaimana kita tidak berinfak? Coba, harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah diberikan, Allah menyuruh menginfakkan hanya sebagian saja, tidak semuanya. Ketika kita menginfakannya, Allah melipat gandakan rizki kita kembali. Bagaimana seorang mukmin yang memiliki sebuah keyakinan yang nanti subhanahu wa alladzina yu'minuna, kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan wabil akhirati hum yuqinun, antara iman dan al yakin. Bagaimana seorang mukmin tidak melakukan hal tersebut? Dan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka, hum yungfikun, mereka menginfakkan. Yungfikun, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala datangkan di sini dengan fiil mudhari. Fiil mudhari itu satu menunjukkan sedang, dua lil istimrar, menunjukkan terus menerus. Artinya sudah menjadi karakter bagi seorang mukmin untuk terus menerus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik infak yang wajib maupun infak yang mustahab. Dan tentunya tetap ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, sebagaimana Al-Qur'an menyarankan wala tabsudha kullal basti, ojo pok nakno kabeh bres fatak udah maluman madhkura, sehingga kamu bisa rugi total. Nah, ibarat kalau hari ini ada nek gak duwe apa, ada teori mengatakan nek apa punya hutang banyak ya sekalian antum infakkan, ya enggak, ya sekalian bayarkan hutangnya. Karena apa? Al-Quran ya melarang kita untuk menginfakkan semua, sehingga menyebabkan kita itu, bisnis kita atau keadaan kita itu menjadi keadaan yang terlantar, ya. Tetapi ketika kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, secara hati, awalnya secara hati itu pengennya nek iso diinfakkan kabeh. Makanya ketika ada seruan infak, Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa semua hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Walaupun setelah itu Rasulullah SAW melarangnya dan kemudian untuk menyisakannya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan keluargamu, anak istrimu dalam keadaan terlunta-lunta. Tetapi secara hati pinginnya itu adalah untuk menginfakkan. Bahkan orang yang nggak punya harta pun, ya, orang yang nggak punya harta pun harus memiliki keinginan untuk berinfak. Karena tingkatannya manusia itu ada empat, ya. Yang pertama adalah rajulun atawahu ilman wa malan. Orang yang dikasih Allah ilmu, kemudian dikasih harta. Dengan ilmunya dia bisa berdakwah, dia bisa ajarkan kepada manusia, dia mengamalkan ilmunya itu. Dengan hartanya dia berinfak. Yang kedua adalah orang yang tidak dikasih Allah Subhanahu wa taala rizki tersebut, tetapi dia memiliki apa? Memiliki hati, kalau seandainya saya seperti fulan dan saya punya, niscaya saya akan melakukan seperti orang yang pertama tadi, fa ajruhu masawa, maka pahalanya sama. Nah, ini persoalan niat. Makanya subhanallah, kadang
kita hanya niat saja itu kurang berani atau tidak berani, padahal niat yang jujur sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'mal biha kataballahu hasanatan kamilah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki tekad keinginan untuk melakukan sebuah kebaikan tetapi kemudian karena belum bisa melakukan hal tersebut, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya dengan kebaikan hal tersebut secara sempurna. Kan ini tidak modal, tetapi sesuatu niat tekad itu butuh bukti dan butuhnya kita untuk melatih. Kita punya 1 miliar, ya infakkanlah 100 juta. Kita punya 10.000, ya infakkanlah 1000. Kalau kita punya 1000, ya infakkanlah 100. Kan enak. Kalau misalnya mau belajar untuk berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun.